siap. Kang, tadi kan Kang Raka menyentuh air menjadi pasukan ya. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan unsur air atau bangsa air tersebut? Ya kalau untuk berkomunikasi ya kan setiap hari juga berhubungan dengan air. Iya. Iya. Cuma memang ya bagaimana bisa berkomunikasi ya tentunya harus menyelaraskan dulu, ya kan? Nah, jadi ibaratnya mau kenalan dulu ya kan? Ya. Kalau udah enak ngobrolnya ya kan? Tahu lebih dalam bisa karena sudah selaras. Jadi kuncinya sebetulnya bagaimana kita menselaraskan dengan energi air. Ini baru inti air. Ya, tentunya yang paling instan, yang paling mudah ya itu dengan jurus-jurus Sah Bandar Kalimadi ya. Jadi di tayangan-tayangan sebelumnya kan ada itu. Ada ya. Jurus inti air. Bagaimana kita menyelaraskan dengan air. Itu yang instan loh. Iya, yang instan itu. Coba tuh seluruh pasukan ya, tentara nasional Indonesia itu benar-benar ya melakukan penyelarasan dengan air, dengan api, dengan bumi, dengan angin ya. Wah, itu jadi pasukan. Ya. Jadi tentaranya cukup santai ya kan? Santai gitu loh, mengolah jurus ya kan? Sambil berolahraga ya. Kita juga memberi energi kepada alam ini kan keren, nggak minta terus kan? Iya, yang dimaksud dengan selaras ya karena ada take and give ya. Selama ini kan hanya mengambil terus manfaat dari air ya kan, tanpa pernah memberi manfaat kepada air. Kita hanya mengambil terus nih manfaat dari air ya kan? Untuk berbagai macam keperluan gitu loh. Berarti banyak hutang ya kan? Karena hidup ini kan harus take and give. Betul. Saling menerima dan memberi. Nah, sementara selama ini hanya menerima terus manfaatnya dari air tanpa pernah memberi kepada air, gimana mau selaras? Yang ada tagihan demi tagihan dari unsur air, dari inti air ya kan? Bisa tagihannya bisa berupa penyakit, berupa musibah ya kan? Bencana dan lain sebagainya. Atau mungkin juga lah kan saya tuh pernah melihat suatu tayangan ya kan, mengenai juga take and give tadi ya. Jadi saya menyimak ini ya, kita misalnya itu minum ya, kita udah minum bercampur dengan makanan yang lainnya, kemudian nah kita itu kan maaf ya kan, buang air besar, kemudian kan itu jadi pupuk rapuh. Nah itu mereka menyimpulkan itu namanya saling memberi dan menerima. Rapuhnya kan nanti bisa menyuburkan makanan yang kita makan dan kembali lagi. Itu seperti itu kah? Kalau itu rasanya bisa dikatakan itu sebagai suatu take and give, tapi nilainya itu sangat rendah sekali. Ya. Kita kan ngambilnya intisarinya, makanan ya, yang masuk ini kan intisarinya. Sementara yang diberikan ke alam ini ampas. Oh iya ya. Ampasnya, limbahnya gitu. Ya, itu kan nggak seimbang. Take and give tapi tidak seimbang. Iya betul. Yang seimbang itu ya sama-sama memberikan inti. Makanya di Sah Bandar Kalimadi ini diajarkan jurus-jurus inti air. Bagaimana kita mengeluarkan energi inti yang ada di dalam diri ini, dikeluarkan, diberikan ke alam ini, gitu loh. Inti diberikan inti lagi ya. Iya, dari alam kita mengambil inti sari, dari diri kita memberikan inti diri, gitu loh. Ya kan? Ke alam ini itu baru namanya seimbang. Selaras. CS namanya. Ya. Kalau kita mengambil inti sari kemudian diberikan ke alam ini berupa ampas, berupa kotoran, ya kan?
Iya, yang tak terpikiran juga ya, saya. nggak seimbang namanya. Siap. Yang jelas nggak seimbang. Nggak seimbang. Bener saling memberi dan menerima, Iya. tapi tak seimbang. Tak seimbang, tak sebanding, Tak selaras. Siap. Luar biasa. Aku baru paham ini kan. Nah, untung saya ingat. Ya. Siap. Lanjut ya Kang, masih ada Siap. sedikit pertanyaan yang perlu akan Prabu. Siap, mangga. Saya jawab ini Kang. Nah, kalau yang saya lihat tayangan di video orang lain ya, itu kan sebagai juga rekomendasi saya bertanya lah ya kan. Nah gini, intinya sang narasumber memberikan pernyataan energi itu memang kekal abadi. Nah, ya kan, bahkan dapat diciptakan, dapat dimusnahkan, dan bisa berubah. Contohnya ini sepertinya saya dulu mungkin di kehidupan yang dulu seorang laki-laki, kemudian sekarang jadi wanita ya, jadi kan seperti itu. Nah, namun beliau itu tetap meyakini kematian, bahwa jasad raga ini hal-hal barang second lah ya, pastinya barang second itu bisa rusak dan kemudian meninggal. Nah, baru nanti ganti wadah lagi. Apakah seperti itu? Aku jadi bingung sih. Ya, itu mungkin pemahamannya baru sampai di situ, ya kan? Pemahamannya baru di situ, ya otomatis yang berlaku bagi dirinya itu. Begitu. Ya kan? Apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, apa yang dia yakini, ya itulah yang terjadi pada dirinya. Tidak salah, tapi ya itu yang yang terjadi seperti itu konsekuensinya, gitu loh ya. Jadi kekal abadi yang saya maksud di sini ya betul-betul bersama jasmani. Kan contohnya juga banyak. Ya kan? Ya, para nabi juga adalah beberapa, ya Nabi Khidir, yang misteri ya. Ya kan? Banyak ya. Juga di Nusantara ini ada Aki Tirem, ya kan? Ya Aki Sabulu, Nini Samele, ya kan? Banyak sekali gitu ya. Mereka yang abadi, yang betul-betul memang bersama jasmaninya. Karena memang tingkat akselerasinya dengan sang energi abadi ini itu betul-betul total. Bukan total sih, mungkin belum ya, tapi sudah mencukupi lah. Ya, mencukupi untuk bisa hidup kekal abadi. Walaupun belum total ya. Ya, walaupun belum total. Siap. 30% saja ya. Akselerasi ini dengan energi abadi ini ya, sang abadi ini ya. Akselerasinya, tingkat akselerasinya 30% aja. Itu sudah cukup untuk bisa hidup kekal abadi. Seperti Mas Ratu Kidul ya. Iya, bisa itu kekal abadi. Ya, mereka bisa mencolok putra, mencolok putri, ya, gitu bisa ya. menjadi udara, bisa menjadi air, bisa menjadi pohon, bisa menjadi binatang, ya dan kan? menjadi dirinya lagi. Bahkan bisa menjadi kembali menjadi manusia tanpa melalui kelahiran. Gitu loh, tanpa melalui kelahiran, betul-betul mencolok putra, mencolok putri, gitu loh ya. Ya, mereka bisa hidup dimanapun, gitu loh. Karena kan masuk ke keselarasannya. Keselarasannya, tingkat akselerasinya dengan energi abadi ini ya, itu sudah tinggi. Nah, sekarang ini kan memang tingkat akselerasinya itu 3%. baru 3%, belum ada 5%. Ya, makanya memang wajar ya masyarakat atau manusia saat ini sepertinya ini hal yang mustahil gitu. Wajar, sangat bisa dimaklumin. Karena memang tingkat akselerasinya ini masih rendah sekali gitu. Ya, jadi memang ya pemahamannya pun ya masih rendah. Ya, karena kan banyak doktrin-dogma yang sudah betul gitu ya, banyak doktrin dan dogma ya kan yang mengkerdilkan jiwanya, ya kan? Yang menyesatkan akal pikirannya, gitu. Yang menyebabkan hal-hal yang sesungguhnya itu wajib terjadi menjadi mustahil terjadi, gitu loh. Yang sekarang ini memang kita berusaha mewartakan untuk ayo bangun. Ya minimalnya sekali lagi kemarin sudah disampaikan, minimalnya keyakinan kita benar. Siap, betul. Ya kan? Keyakinan kita itu benar, optimal. Begitupun dengan upaya kita.
upaya untuk mengakselerasi dengan sang abadi ini betul-betul optimal juga gitu loh. Jangan kita batasin sendiri dengan sesuatu yang dianggapnya mustahil. Ya kan? Itu kan pembatasan oleh dirinya gitu loh, ya kan? Nah, padahal energi sendiri bersifat kekal abadi, air abadi, api abadi, tanah abadi, angin abadi. Ditambah lagi manusia ini sudah dibekali dengan sistem regenerasi sel di dalam dirinya, ya kan? Sepakat kalau regenerasi sel gitu loh. Kurang apa dengan sistem regenerasi sel ini kan seharusnya manusia ini tidak perlu mengalami tua, tidak perlu mengalami rapuh, karena selalu di regenerasi. Setiap ada sel yang rusak langsung diganti dengan yang baru yang beda. Begitupun pada saat ada sel yang mati, sel yang kedaluarsa itu diganti dengan yang baru, yang lebih muda, yang lebih canggih sistemnya gitu loh. Masa kalah sama pohon jati ya kan? Gitu loh ya. Jadi jangan dibatasi. Siap. Jadi, jangan dibatasi oleh pemahaman sendiri, oleh keyakinan sendiri. Nanti merugi sendiri karena gitu sudah loh. dibatasi. Iya, karena sudah membatasi diri sendiri. Masuk susah ya. Sekali lagi sesuatu yang seharusnya wajib terjadi, ya kan? Ini menjadi mustahil terjadi, ya. Ini kan merugi. Karena udah dibatasi oleh akal pikirannya, oleh pemahamannya sendiri, oleh ajaran yang mungkin selama ini mereka terima gitu loh. Bahkan kalau banyak yang mencari tentang ramuan keabadian di jurus Syekh Bandar Karim Madin, jurus inti ari itu merupakan formula abadi loh Kang. Ya iyalah, memang itu formula untuk mengakselerasi gitu, ya. Formula untuk mengakselerasi dengan sang abadi tadi. Betul. Jadi ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan formula itu dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Padahal itu yang dicari-cari loh formula abadi sudah dikasih di jurus Syekh Bandar Karim Madin inti air. Ada di jurus inti apinya juga. Dengan zat-zat abadi semua. Bagaimana kita mengakselerasinya, jadi tergantung bagaimana ya kita di tingkat akselerasinya. Kalau tingkat akselerasinya terus menaik, ya itu menjadi hal yang pasti dan jangan ditutup dulu kalau belum paham ya. Wow, Kang, nanti kalau pembahasan berikutnya ya kita dijelaskan yang kemarin energinya inti api dan lain sebagainya lah ya Kang ya. Iya, yang jelas jurus-jurus Syekh Bandar Karim Madin ini murni betul-betul dari guru sejati. Siap. Dari guru bumi, dari Rabbul Alamin ya. Dipercaya atau tidak ya, proses akan terus berjalan. Kalau dia dipercaya, insan yang mempercayai dan mendalami pasti akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Nah, insan-insan yang menolak ya silakan saja, mangga terserah. Yang penting kita sebagai sesama manusia yang penuh cinta kasih mewartakan ini. Ya, luar biasa Kak. Saya rasa malam ini memang lebih cerita membahana ya. Tapi kita akhiri dulu kan ya. Biar nggak terlalu kebanyakan. Oh siap. Ya baik Kang, terima kasih ya atas waktunya malam hari ini. Sami-sami. Pokoknya luar biasa Kang Prabu ini. Gimana? Pemirsa, saya rasa tayangan kali ini cukup di sini. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan lainnya. Hatur nuhun anu kasut. Salam segala salam. Insun rahayu bawa ya waluya asma pangestu hibat pangreksa.